Ya, pemirsa, kemudian apa dampak pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 ini dan apa solusi pemerintah atas gagalnya pemberangkatan haji? Kami akan membahasnya. Sudah bergabung dua narasumber dari luar studio. Ada juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia, Oman Fatur Rahman, dan juga Wakil Ketua Umum Ampuri, Imam Basori. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Oman terlebih dahulu. Komisi 8 baru saja kita saksikan tayangannya bersama-sama mengeluhkan keputusan yang diambil oleh pemerintah ini tidak lewat rapat dengar pendapat dulu di Komisi 8. Apa tanggapan Anda? Terima kasih Mas Wahyu. Saya kira terkait dengan komunikasi, mohon maaf barangkali ya, saya ingin menyampaikan mungkin saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu. Mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Dirjen Haji secara khusus atau Bapak Menteri. Saya yakin sudah ada komunikasi, jadi soal ini barangkali nanti akan disampaikan. Ya. Saya dalam kapasitas saya ingin mengawal implementasi dan tindak lanjut dari kebijakan tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji itu. Barangkali demikian Mas Wahyu. Ya, Pak Oman, apa kemudian pertimbangan paling utama selain yang kami juga sudah tahu atas alasan keselamatan dan kenyamanan terkait pandemi COVID-19 ini. Tetapi sampai saat ini kan pemerintah atau kerajaan Arab Saudi belum memastikan apakah ibadah haji di tahun 2020 ini akan tetap digelar atau ditiadakan? Ya, justru memang pertimbangan yang paling utamanya itu, atau kalau mau dibilang salah satu yang utama, itu adalah belum ada kepastiannya dari Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini. Sampai tanggal 1 Juni kemarin kan kami sudah menerima surat balasan dari surat yang kami layangkan. Jadi ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Agama itu sangat proaktif melalui berbagai salurannya untuk mencari kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji sebelum mengambil kebijakan. Nah, ini kan sebetulnya dorongan untuk membatalkan penyelenggaraan haji ini sudah lama sebetulnya ke Kementerian Agama. Nah, tetapi kami ingin maksimal untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa selama masih mungkin untuk melaksanakan, meskipun skemanya itu belakangan sudah kami kurangi, tidak lagi dengan kuota normal, tapi kuota yang pengurangan sampai 50%, itu kami sudah coba usahakan semaksimal mungkin menunggu. Tapi rupanya tanggal 1 Juni kemarin Kementerian Agama mendapatkan surat balasan dari pihak Saudi bahwa sampai saat ini belum ada kepastian. Nah, kami memahami sekali bahwa itu adalah soal pertimbangan situasi, keamanan dan keselamatan di Saudi yang memang belum bisa memungkinkan untuk penyelenggaraan haji. Baik, jadi hanya faktor alasan keselamatan dan kenyamanan calon jemaah haji ya, Pak Oman ya. Apakah ada alasan lain, misalnya persiapan yang memang harus dibutuhkan atau diselesaikan saat ini juga dan tidak bisa ditunda lagi lebih lama lagi? Ya betul, tadi kan memang belum selesai ya, jadi alasan yang paling pokok itu memang kemanusiaan, kemudian juga belum ada kabar. Nah, itu implikasinya adalah pada kemungkinan persiapan secara teknis pelaksanaan ibadah haji itu. Kami menyampaikan bahwa yang menjadi ukuran kami tanggal 26 Juni ya, itu kan pemberangkatan kloter awal jemaah haji rencananya. Nah, artinya tanggal 27 Juni itu adalah hari pertama ritual ibadah Arba'in di Madinah. Tetapi karena dalam situasi pandemi kita tahu fluktuasinya itu masih terus saja bertambah di Saudi juga, maka protokol karantina 14 hari sebelum tanggal 27 itu kan harus dilakukan. Itu artinya 14 hari sebelum tanggal 27 itu harus sudah masuk ke sana tanggal 13-an. Nah, demikian juga karantina 14 hari di sini. Jadi kesimpulannya itu tanggal 30 Mei harusnya kita itu jemaah haji itu sudah masuk asrama. Padahal syarat untuk itu kan harus punya visa haji, layanan dan lain-lain yang belum dibuka sampai saat ini. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Imam Basori, Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ampuri. Apa tanggapan dari teman-teman asosiasi terkait pembatalan ini, Pak Imam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya dengan tadi sudah disampaikan bahwa sekalipun dengan kondisi yang sangat pahit demikian, tapi menghormati dan menghargai apa yang menjadi keputusan pemerintah. Karena pemerintah adalah
bagian daripada kami adalah bagian dari subsistem dari penyelenggaraan haji nasional. Sehingga apapun yang menjadi keputusan pemerintah, kami menghormati dan kami menghargai, kami mentaati untuk melaksanakan itu. Sekalipun kami masih sangat mengharap kalau barangkali yang namanya haji khusus diberi kesempatan untuk khusus. Tetapi sekalipun demikian, apapun yang menjadi keputusannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, kami sangat menghormati dan menghargai. Jadi masih berharap ada perlakuan khusus untuk haji khusus, begitu Pak Imam? Barangkali itu dimungkinkan, tapi kan sudah putus, sudah jelas tadi. Tadi pagi sudah diputuskan oleh Pak Menteri bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui jalur haji reguler, haji khusus maupun mujamalah. Jadi sudah tidak dimungkinkan semua. Ya, baik Pak Imam, Pak Oman, tahan sebentar saya ingin tanyakan lagi soal bagaimana dana haji para jemaah yang batal berangkat tahun ini. Apakah bisa dikembalikan? Kami akan lanjutkan lagi di usai jeda berikut. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Oman Fatur Rahman. Pak Oman, dengan batalnya ibadah haji di tahun 2020 dari Indonesia, artinya akan ada penumpukan lagi. Ada ratusan ribu jemaah yang batal berangkat, kemudian masuk ke antrian di tahun depan. Bagaimana mengaturnya, Pak? Ya betul, kami sangat empati sekali ya ke calon jemaah haji seperti Pak Abdullah tadi yang sudah menanti panjang, tentu simpati kami. Orang yang seperti Pak Abdullah ini di tahun ini itu ada 198.765 untuk haji reguler, belum ditambah dengan yang haji khusus ya. Yang gagal berangkat itu 15.476 persisnya. Nah, ini sejumlah ini yang sudah melunasi itu memang dengan sendirinya akan diberangkatkan menjadi jemaah haji tahun 2021. Dengan demikian, memang dengan sendirinya ada efek domino yang jemaah haji tahun berikutnya itu akan bergeser lagi dan demikian seterusnya. Oleh karenanya kami sudah memang merumuskan dalam waktu-waktu ke depan kami akan membicarakan tentang skema bagaimana menyiasati ini semaksimal mungkin. Misalnya kan mungkin dengan penambahan kuota, misalnya itu salah satunya ya, tetapi tentu saja harus dimatangkan, harus konsultasi dengan DPR, harus komunikasi dengan pihak Saudi juga. Nah, penambahan kuota itu mungkin kalau seandainya space di Armuznanya terutama juga memungkinkan. Itu salah satu yang kami bicarakan kemungkinannya. Tetapi yang paling pokok adalah kami mengajak untuk bersikap seperti Pak Abdullah tadi itu. Jadi kita terima dengan ikhlas karena bagaimanapun ini adalah situasi yang terbaik yang bisa kita ambil. Atau apakah ada skema lainnya, misalnya memprioritaskan yang sudah paling panjang daftar antriannya atau mungkin dari kelompok usia tertentu? Ya, sistem kami di Sispohat kan memang sudah mengatur itu ya, sudah mengatur secara proporsional dan adil penantian itu. Jadi yang menanti sekarang itu sudah menanti beberapa tahun. Jadi tidak mungkin ada sistem bahwa yang ini sudah lama nunggu terus kemudian jadi tidak berangkat duluan, itu tidak mungkin. Nah, yang ada 1% itu kan untuk yang risti, untuk yang lansia, maaf ya, untuk yang lansia gitu ya. Nah, itu ada, tapi hanya 1% dan setiap tahunnya juga terisi untuk jemaah haji itu. Jadi saya kira prinsipnya Kementerian Agama akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan supaya jemaah itu adil. Ini prinsipnya adil ya, baik yang tahun ini maupun tahun yang akan datang gitu. Tentu pertimbangan kesehatan juga menjadi utama ya nanti ya. Ya. Pak Oman, bagaimana dengan dana haji? Apakah yang tertunda ini bisa menarik dulu dana hajinya atau bagaimana? Jadi yang pertama sebetulnya skema yang utamanya adalah bahwa mereka yang sudah melakukan pelunasan BP itu yang tadi saya sebutkan jumlahnya, itu dananya akan disimpan secara khusus dan dikelola secara khusus terpisah di BPKH, di Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, nanti nilai manfaatnya setelah 1 tahun itu akan dikembalikan kepada jemaah secara individu karena jumlahnya kan bervariasi, paling lama 30 hari sebelum yang bersangkutan berangkat. Jadi ada nilai manfaat yang dikembalikan. Itu salah satu klausul utamanya. Jadi tidak perlu mengambil. Tapi bagaimana kalau ada yang mau mengambil, dipersilakan juga. Ada prosedurnya,
dengan mudah tinggal mengajukan saja melalui Kementerian Agama di kabupaten, di kota, nanti diproses. Kami Ya, sudah baik. menghitung kira-kira prosesnya itu sekitar 9 hari lah begitu ya. Oke. Saya ingin kembali ke Pak Imam Basori dari teman-teman asosiasi yang berhadapan langsung dengan calon jemaah haji. Apakah sudah ada yang mempertanyakan soal kepastian pemberangkatan termasuk bagaimana dana haji mereka yang saat ini kembali terendam? Secara umum calon jamaah haji yang tergabung di beberapa travel penyelenggara haji itu juga sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Mungkin sudah 99% barangkali karena mereka juga menunggu-nunggu informasi ini. Sehingga begitu ada informasi Bapak Menteri mau menyampaikan, mengumumkan tentang haji, mereka juga menunggu-nunggu. Dan begitu diumumkan, secara pribadi masing-masing juga menyampaikan sudah ada yang bisa menerima dan juga ada yang menyampaikan ingin menggunakan dana yang sudah disetorkan. Nah, tentunya ini kami akan koordinasi dengan Kementerian Agama yang kami sudah mendapatkan semacam cuplaklannya apa yang harus kami lakukan itu sudah ada semua. Jadi kami tinggal mensosialisasikan kepada calon jamaah haji bagaimana atau apa saja yang harus dia lakukan pada saat dia menghendaki untuk uang pelunasannya ditarik kembali. Iya. Pak Imam, yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi dari pemerintah memastikan bahwa tanggal 26 Juni nanti kan seharusnya sudah berangkat di kloter pertama. Tetapi kalau dari asosiasi sebenarnya persiapan sampai saat ini sebenarnya sudah berapa persen, Pak? Masing-masing travel itu mempunyai persiapan yang berbeda-beda karena jumlah jamaahnya yang berbeda-beda tentunya. Jadi beberapa travel yang memang begitu ada pengumuman tidak action apa-apa, tetapi ada juga yang sudah action, misalkan komunikasi dengan pihak hotel, komunikasi dengan pihak penerbangan, komunikasi dengan pihak transportasi darat, pihak komunikasi dengan pihak catering dan lain sebagainya. Tapi sebatas komunikasi. Dan ada juga yang dari jauh-jauh hari sebelum ada pengumuman, mereka sudah action, mungkin sudah membayar DP kepada pihak hotel maupun broker-broker hotel yang ada di Arab Saudi. Karena memang bagi yang mempunyai jamaah cukup banyak, ini biasanya jauh-jauh hari sudah ngeblok hotel. Nah, Gitu. itu bisa dikembalikan tidak, Pak? Nah, tentunya karena ini kejadian yang pertama, pasti kami belum tahu persis apa atau solusi apa yang akan kami tempuh. Tapi yang jelas sudah pernah kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, mereka juga menyiapi untuk mengembalikan. Tapi bentuknya seperti apa kami juga belum tahu. Baik. Terakhir saya akan kembali ke Pak Oman Fatur Rahman. Pak Oman, kapan ada kepastian terkait skema agar antrian tidak semakin panjang? Kalau skema yang itu saya kira itu kan memang tahun depan ya sudah pasti ya. Jadi tahun depan itu biasanya setelah penyelenggaraan ibadah haji itu sebetulnya Menteri Agama itu langsung ngobrol dengan pihak otoritas di Saudi ya. Biasanya kan akhir tahun. Nah sekarang berarti kita akan selesaikan dulu implikasi dari pembatalan penyelenggaraan ibadah haji ini. Kemudian setelah itu kita akan fokus untuk itu. Karena sekarang ini juga Kerajaan Arab Saudi juga masih sangat fokus untuk itu. Jangankan untuk membicarakan haji tahun depan. Untuk layanan saja, untuk pembayaran uang muka sampai sekarang kan belum dibuka. Hajinya untuk mengurus visa juga belum dibuka. Jadi memang kita harus bersabar barangkali ya. Saya setuju dengan dari Ampuri tadi bahwa ini adalah kekagetan kita bersama. Mungkin bisa dibilang juga kegagapan ya, karena memang ini hal pertama pandemi di masa haji kita alami gitu. Maksudnya pertama itu generasi kita. Kalau untuk yang sebelumnya kan sebetulnya pernah juga terjadi ya. Baik, terima kasih Pak Oman Fatur Rahman dan juga Pak Imam Basori atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.